Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المسلمون رحمكم الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah banyak dengan nikmat dan karunia oleh Allah harus banyak mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempergunakan, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Sidang jemaah rahimakumullah, ada nasihat yang sangat berharga yang disampaikan hamba Allah yang saleh Luqman ibni Hakim kepada putranya Saran, yang mana nasihat ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat Luqman, agar kita hamba-hamba Allah yang beriman bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari nasihat Luqman kepada putranya Saran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada putranya, memberikan wejangan dan nasihat kepadanya. Apa itu? Wasiat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan berbuat syirik nak. Karena perbuatan syirik itu suatu bentuk kemaksiatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang pertama dan yang paling utama yang disampaikan hamba Allah yang soleh Luqman ibni Hakim kepada putranya Saran, agar dia mentauhidkan Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan tauhid, amal ibadah hamba akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, dengan seorang hamba berbuat syirik kepada Allah, semua amal ibadahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya di hadapan Allah. Allah telah berfirman dalam surat Zumar, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau berbuat syirik, maka seluruh amal kebajikanmu akan aku hapus. Sekaligus dengan tauhid kita akan dijamin aman dari azab Allah nanti di yaumil qiyamah. Dan dengan tauhid, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, dialah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanum bidzulmin
ulaikal humul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, mereka lah orang yang dijamin aman nanti di yaumil kiamah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tauhid sebagai kunci untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman juz yang pertama, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun pula, dia pasti akan masuk surga. Tapi barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti akan jadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, jamaah rahimakallah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah, kemudian menyapihnya ketika berumur 2 tahun. Aniskurli wali walidayka, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian. Wasiat yang kedua yang disampaikan Luqman ibn Hakim kepada putranya, agar kita manusia ini diwajibkan setelah mentauhidkan Allah ada berbakti dan berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan semakin lemah, bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Demikian pula sang ayah memeras keringat, membanting tulang, kehujanan, kepanasan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, anak dan istrinya. Maka setelah Allah wajibkan kita untuk mentauhidkan Allah, Allah lanjutkan dengan supaya kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah hanya kepada Allah, jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada ibu dan bapak berbaktilah kalian. Perintah langsung dari Allah agar kita mentauhidkan Allah, kemudian setelah itu kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Menunjukkan begitu agungnya, begitu besarnya hak orang tua kepada anak. Maka benar sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu rajulin adraka walidayhi ahaduma aw kilahuma walam yadkhulil jannah. Celaka, celaka dan celaka seorang anak yang mendapatkan ibu dan bapaknya masih hidup, atau salah seorang di antara mereka masih hidup, karena tidak bisa berbakti kepada mereka. Allah larang dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan seorang anak tidak bisa berbakti dan ibu dan bapaknya, ini sulit untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk penyebab masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anak berbuat durhaka kepada ibu dan bapaknya. Maka benar sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtu fi suhtil walidain. Ridha Allah kepada seorang anak manusia itu disebabkan ridha orang tua kepada anak tersebut, dan kemurkaan Allah kepada anak manusia itu disebabkan murka orang tua kepada anak tersebut. Artinya ketika kita ingin, ketika kita rindu untuk mendapatkan ridha Allah, mulai dari ridha orang tua, dan ketika kita takut dari murka Allah, maka mulailah takut dari murka kedua orang tua. Bahkan jamaah rahimakumullah, kita diwajibkan berbakti kepada ibu dan bapak kita walaupun mereka kafir, walaupun mereka musyrik,
walaupun mereka non-muslim. Kita seorang anak wajib berbakti walaupun orang tua kita non-muslim sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ketika kedua orang tua kamu yang kafir memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada kata Allah yang itu enggak ada ilmunya, maka fala tuti'huma, jangan ditaati. Walaupun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli kedua orang tua kamu yang kafir itu dengan pergaulan yang sebaik-baiknya di dunia. Artinya, walaupun orang tua kafir, naudzubillah min dzalik, walaupun orang tua musyrik, naudzubillah min dzalik, kita seorang anak wajib ta'zim, kita seorang anak wajib hormat, kita seorang anak wajib berbakti selama bukan maksiat pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika orang tua kita muslim muslimah, maka lebih wajib lagi untuk berbakti, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Mereka sangat butuh kasih sayang kita, mereka sangat butuh perhatian kita. Itulah waktu dibukanya surga, pintu surga seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti pada mereka. Mungkin kita mau membelikan rumah orang tua nggak ada uang, mungkin kita mau membelikan kendaraan pada mereka nggak punya uang. Sebetulnya mereka orang tua nggak butuh itu semuanya. Yang mereka butuhkan perhatian kita, kasih sayang kita. Kita mungkin gak bisa nyambang rumahnya, minimal kita nelpon. Apalagi sekarang ada video call, kita telepon orang tua kita, masya Allah mereka menangis itu, mereka nggak butuh kita kasih uang, mereka juga nggak butuh kita belikan kendaraan dan macam-macam. Yang mereka butuhkan bagaimana anaknya bisa hormat, bisa santun, memuliakan mereka dan senantiasa ingat kepada mereka. Maka ketika orang tua kita telepon, kita video call, mereka kadang-kadang nangis. Bukan nangis marah, saking bahagianya, alangkah bahagianya memiliki anak yang begitu soleh dan solehah, senantiasa ingat pada orang tuanya. Kemudian wasiat yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fadakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, andai saja ada perbuatan maksiat dosa walaupun hanya sebesar biji sawi, bahkan itu tersembunyi pada batu hitam yang besar, atau tersembunyi di kolong langit, ataupun tersembunyi di bumi, ya'ti bihallah, maka akan didatangkan oleh nanti di yaumil qiyamah. Innallaha latifun habir, Allah maha lembut sekaligus maha mengetahui. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini maksudnya, maksud dan arti ayat ini. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, innal mudlimata awil khati'ata, sesungguhnya perbuatan dolim ataupun perbuatan dosa, walaupun itu sebesar biji sawi, ahdarallahu ta'ala yaumal qiyamah, maka akan dihadirkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah dan akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senyampang waktu itu belum tiba, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Da'wat, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina maratan. Demi Allah, aku istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah dalam sehari semalam tidak pernah kurang dari 70 kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang maksum, beliau pun istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah tidak pernah kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Yang ini harus kita contoh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Bahkan Allah akan masukkan kalian dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innawal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Nasihat yang terakhir yang disampaikan Luqman ibn Hakim kepada putranya. Sebetulnya masih banyak nasihat itu, cuman kita tambahkan satu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nasihat Luqman ibn Hakim kepada putranya Saran. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma'asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai putraku, tegakkan salat, perintahkan yang ma'ruf, cegah daripada yang mungkar, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Semuanya adalah perkara yang sangat penting. Nasihat yang keempat yang disampaikan Luqman ibn Hakim kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai putraku, tegakkan salat. Karena ibadah salat ada ibadah yang awal kali dihisab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah atas setiap hamba-hambanya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Nabi telah bersabda, awwalu ma yuhasabul fi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Sesungguhnya amal ibadah atas seorang hamba yang dihisab awal kali nanti di yaumil qiyamah oleh Allah adalah ibadah salatnya. Ketika ibadah salatnya baik menurut Allah, yang lain katut baik. Tapi ketika ibadah salatnya buruk menurut Allah, yang lain ikut buruk. Maka merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Selain diwajibkan atas kita salat 5 waktu, Allah syaratkan kepada kita berbagai macam salat sunnah untuk menyempurnakan ibadah salat fardu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya yang mencatat amal, "Udhuru min abdi hal min tatawu'in fatukmilu biha faridatahu." Wahai malaikat, perhatikan atas hambaku ini. Apakah dia memiliki ibadah salat sunnah yang dengan ibadah salat sunnah itu akan menyempurnakan ibadah salat fardunya. Kemudian bahkan salat 5 waktu itu perjanjian yang memisahkan antara kita orang muslim dengan orang-orang non-muslim. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan antara kita orang muslim dan mereka orang non-muslim kafir ada salat 5 waktu. Maka barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, sungguh-sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Luqman ibn Hakim, beliau mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah yang ma'ruf, cegah daripada yang mungkar. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya.
bagi kita yang memiliki kekuasaan, seorang kepala rumah tangga, suami, memiliki kekuasaan atas istri dan anaknya, maka rubah dengan tangannya. Ketika tidak mampu, maka dengan lisannya, kasih nasihat yang baik. Ketika tidak mampu, maka rubah dan hatinya, enggak setuju sudah. Kita enggak ikut-ikut perbuatan maksiat itu. Ya, kita enggak ikut datang dalam perbuatan maksiat itu. Mengapa? Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man awa muhdisan aw muhdasan fa'alihi laknatullah wa malaikatihi wan nasi ajma'in. Barang siapa pencetus bid'ah, satu. Yang kedua, yang membantu untuk memakmurkan bid'ah, maka kata Nabi, dia berhak untuk mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat-malaikatnya, dan laknat manusia secara keseluruhan. Kemudian nasihat yang terakhir, kata Luqman, wasbir ala ma'asabak inna dzalika min azmil umur. Dan sabarlah kamu atas musibah yang menimpamu. Karena hakikatnya semua musibah itu telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alal yasir." Apapun musibah yang terjadi di permukaan bumi, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, ataupun musibah yang mengenaimu, semuanya itu telah ditakdirkan dan ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kejadiannya. Inna dzalika 'alal yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla ayyahluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Allah telah takdirkan seluruh takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah ada itu. Cuman kita nggak ada yang tahu tentang takdir kita. Makanya kita diperintahkan untuk ikhtiar dan berusaha. Seorang petani mungkin punya tanah 1 petak. Ya, sebelum tanam digarap tanahnya dengan baik. Kemudian dipilihkan bibit yang super, kemudian dirawat dengan baik, dipupuk, disemprot dan macam-macam, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Tapi seorang petani punya tanah 100 hektar misalnya, dia mengatakan kalau takdir saya dapat rezeki, ya nanti muncul seri padi. Kalau enggak, ya enggak akan muncul. Paling-paling kalau muncul hanya rumput. Apa artinya? Semuanya dibutuhkan ikhtiar. Adapun hasil akhirnya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu diraih dengan belajar, akhlak yang baik itu bisa diraih dengan membiasakan diri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal ilmu bita'allum wa innamal khulumu bitahallum. Ilmu itu diraih dengan belajar, gak ada ilmu laduni, bohong itu. Dalam Islam gak kenal ilmu laduni. Itu dalam agama Hindu. Ilmu laduni itu. Dalam Islam gak kenal ilmu laduni. Salaman dengan kiai mau pinter atau ketularan pinternya atau mungkin sedot ilmunya, itu bohong itu. Karena Nabi telah bersabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu diraih dengan belajar. Belajar menghafal terus harus dapat ilmu. Wa innamal khulumu bitahallum. Dan akhlak, budi pekerti yang baik itu bisa diraih dengan cara dibiasakan. Mungkin anak kita ketika kecil kita biarkan dia akan makan dengan tangan kiri. Tapi kita waktu makan kita awasi dia. Kalau tangan kiri kita ikop, ya, kita kasih hukuman, maka akan tangan kanan, terus tangan kanan, sehingga tanpa kita lihat pun dia akan makan dengan tangan kanan. Itulah membuktikan akhlak, budi pekerti yang baik itu bisa diraih dengan dibiasakan. Jamaah rahimakumullah, inilah nasihat Luqman ibni Hakim kepada putranya Saron yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Luqman agar kita bisa mengambil ibrah pelajaran daripada nasihat Luqman ibni Hakim. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita yang hadir di sini, para orang tua, bisa memberikan pengarahan yang baik
sebagaimana pangan Luqman pada putranya, dan jadi anak-anak yang saleh yang bisa bermanfaat untuk kedua orang tua kita, karena mereka ketika sudah meninggal dunia hanya butuh doa kita, hanya butuh permohonan ampun dari Allah, dari putra-putranya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk agar Allah ampuni dosa orang tua kita. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah segera merahmati, ya, supaya Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, dan memberikan jalan yang terbaik untuk mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.